Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, khususnya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita semua pada kesempatan kali ini hati kita bisa tergerak untuk mengikuti kajian keagamaan, yaitu pesantren virtual Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita, membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Teman-teman para peserta pesantren virtual FEB UAMKA, pada kesempatan kali ini mari kita sedikit belajar berkaitan dengan tentang ilmu agama, yaitu fikih ibadah. Yang mana tentunya pada kesempatan kali ini merupakan sedikit ilmu yang bisa kita sampaikan, sedikit ilmu yang kita curahkan pada video ini, dikarenakan dalam mengupas tuntas fikih ibadah itu butuh waktu yang sekitar mungkin puluhan tahun kita belum bisa mendapatinya. Dikarenakan ilmu ini sangatlah luas, bahkan banyak puluhan atau bahkan ratusan karya-karya yang dibuat oleh ulama-ulama terkenal, bahkan juga ada perbedaan mazhab dan lain-lainnya seperti itu. Cuma kita sebagai mahasiswa, kita sebagai agen of change, agen perubahan, tentunya dari kita pribadi ingin sekali mengupgrade diri kita. Maka dari itu kita di sini, mari kita bisa belajar bareng-bareng berkaitan dengan fikih ibadah. Buku yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu adalah buku Kuliah Fikih Ibadah, karangan Syakir Jamaluddin, Magister Agama, LPPI UMY, penerbitnya. Pada segmen kali ini kita akan lebih membahas secara pendahuluan, yaitu yang pertama adalah pengertian fikih, yang kedua adalah pembagian fikih, yang ketiga adalah sumber dan dasar hukum Islam, yang keempat adalah tujuan hukum Islam, dan yang kelima adalah asas-asas hukum Islam, dan yang terakhir adalah kaidah fikhiyah dan kaidah usluhiyah. Mengapa sebelum kita mulai di dalam pengertian fikih ini, mengapa kita tentunya wajib belajar berkaitan dengan fikih? Karena pada dasarnya kita manusia ini hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak lain tidak bukan yang tertera dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidakkah aku ciptakan kamu wahai jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka kita diciptakan oleh Allah, maka kita adanya di dunia ini, maka kita adanya di kehidupan ini, yaitu tidak lain tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Tentu Allah tidak hanya sekedar untuk memerintahkan kita, tapi akan Allah ciptakan juga suatu ilmu yang berkaitan dengan ibadah tersebut, yaitu tidak lain tidak bukan adalah fikih ini. Baik, secara pengertian kalau kita lihat fikih itu kan berasal dari kata fi'il amr, yaitu adalah faqiha yafqahu, yang kalau secara bahasa kita artikan al-ilmu atau pengetahuan secara bahasa Indonesianya, dan al-fahmu, pemahaman, yaitu pemahaman. Nah, kalau misalnya saya melihat ya secara referensi-referensi yang lain gitu, fikih ini bisa lebih tepatnya itu adalah al-fahmu, pemahaman. Karena di dalam kita belajar fikih ini kan tentunya output yang kita dapati adalah suatu praktek. Misalnya sholat. Nah, di dalam sholat ini kan tentu kita akan selalu terus mengupgrade untuk bisa kita memahami apa makna sholat tersebut. Yang dalam Quran pun ujung step terakhir adalah makna sholat adalah kita bisa mencegah nahi dan mungkar. Nah, maka dalam kita belajar fikih ini tentunya kita ingin memahami, ingin adanya sebuah pemahaman berkaitan apa yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah, ataupun apa yang akan kita lakukan dalam beraktivitas,
sehingga tidak keluar dari koridor yang Allah tetapkan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bahas fikih secara pengertian, apalagi secara bahasa ya maksudnya, yaitu adalah al-fahmu, yaitu pemahaman. Mari kita lihat bagaimana secara pengertiannya atau secara istilah, yaitu adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang praktis yang diambil dari dalil-dalilnya terperinci. Jadi fikih ini bukan merupakan suatu hukumnya gitu. Kita di sini fikih itu adalah ilmu yang mempelajari untuk pengambilan suatu hukum sehingga itu bisa menjadi syariat atau sehingga itu bisa menjadi istilahnya hukum-hukum syariat yang harus kita jalanin, atau itu ya sebagai sunnah, atau itu ya sebagai makruh, dan atau yang harus kita tinggalkan. Dan itu terperinci fikih. Makanya kalau misalnya waktu dulu saya belajar gitu kan, belajar fikih itu untuk belajar satu bab aja kita bisa 1 semester, katakanlah seperti itu. Kita belajar satu bab materi aja bisa 1 semester dan itu belum tuntas. Karena ya itu tadi saya bilang kan bahwasanya fikih ini merupakan ilmu yang begitu sangat luas, maka untuk video kali ini tentunya itu hanyalah sedikit ilmu yang bisa kita sampaikan, dan tentunya teman-teman masih butuh referensi lain termasuk kepada bertanya kepada para instrukturnya masing-masing. Nah, fikih itu pasti akan berkaitan dengan usul fikih. Kalau fikih, kalau misalnya kita bicara fikih adalah ilmu yang mempelajari suatu hukum-hukum syariatnya. Nah, bagaimana menetapkan itu adalah suatu hukum syariat? Nah, itu adalah fikih, usul fikih. Nah, itu adalah usul fikih. Jadi, usul fikih itu adalah kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk mengistinbatkan atau menggali atau mengeluarkan hukum Islam dari dalil-dalilnya. Jadi, kalau misalnya fikih itu merupakan suatu produk hukum, kalau usul fikih itu adalah bagaimana cara mencari, cara menggali, cara mengaitkan itu menjadi suatu produk hukum. Katakanlah seperti ini contoh misalnya. Salat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, di dalam Quran. Lalu mengapa dikatakan salat itu wajib? Itu adalah metode dalam usul fikih. Jadi salat adalah perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fikih. Lalu dikatakan sholat itu wajib, itu adalah bagian dari usul fikihnya. Nah, mungkin nanti bisa teman-teman istilahnya tanyakan lagi ke para instrukturnya berkaitan dengan ini gitu. Jadi secara pengertian perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau kita bicara pembagian fikih ya, kalau kita bicara pembagian fikih ini, mungkin kita sering dengarkan ya, fikih itu merupakan pembagian fikih ini sudah cukup familiar lah kalau misalnya di kalangan masyarakat itu. Cuma kita ingatkan lagi gitu biar teman-teman bisa semakin ingat dan semakin paham lagi gitu kan. Nah, fikih itu kan dibagi menjadi 2, yaitu fikih ibadah. Kalau misalnya teman-teman di dalam pelajaran agama gitu kan mungkin ibadah mahdoh ya kan. Ibadah itu kan segala sesuatu ritual-ritual, cara-cara kita dalam penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak sholat, puasa, itu adalah suatu ritual yang mana nantinya itu akan bukan dikembalikannya itu adalah ke Allah Subhanahu wa taala gitu, bukan ke diri kita. Bukan istilahnya, memang tujuan hakikat utamanya itu adalah mencari ridho Allah, dan memang ini adalah suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi hablum minallah, yaitu tali perikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang secara vertikal, yang secara ke atas. Lalu fikih muamalah, yaitu fikih interaksi kita antar manusia, saya dengan teman-teman atau para instruktur dengan teman-teman, adanya interaksi antar manusia yang mana tentunya paling tahap step akhirnya adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi bisnis, tali silaturahmi, terus juga seperti kayak hukum warisan, terus juga pernikahan. Nah, itu adalah ibadah ghairu makdoh atau muamalah yang berkaitan antara sesama manusia, hablum minan nas,
atau ibadah yang secara horizontal, setara gitu antara manusia gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa pahami bahwasanya fikih itu dibagi dua, yaitu adalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, pada target ya pesantren virtual ini tentunya kita lebih fokus adalah fikih ibadah. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan bahas secara fikih muamalahnya. Dan biasanya kalau belajar fikih muamalah ya di FEB ini adalah kebanyakan adalah mahasiswa ekonomi Islam gitu. Karena kan mahasiswa ekonomi Islam itu kan berkaitan dengan transaksi jual beli, transaksi utang piutang dan lain-lainnya, itu masuknya adalah muamalah seperti itu. Jadi yang perlu diingatkan lagi adalah fikih itu dibagi dua, fikih ibadah dan fikih muamalah. Baik, sampai saat ini sudah paham kan ya teman-teman ya? Nanti silahkan ya kalau misalnya memang ada yang bingung gitu atau misalnya ini diskusikan aja dengan para instrukturnya, karena memang sesi ini adalah sesi yang cukup istilahnya menarik lah untuk didiskusikan gitu. Kalau misalnya tajwid itu kan kita lebih belajarnya lebih berkaitan dengan istilahnya ya metode gitu, lebih berkaitan dengan yang memang untuk perbaikan gitu. Tapi kalau dalam sisi fikih ini itu ada pemikiran-pemikiran yang memang kadang harus adanya pelurusan makna dan lain-lain seperti itu, dan itu merupakan istilahnya kalau mahasiswa itu sangat menarik gitu untuk bahan diskusi-diskusi berkaitan dengan fikih, baik itu ibadah maupun muamalah. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Sumber dan dasar hukum Islam. Jadi kita harus bedakan ya antara sumber dan dasar. Sumber ini kan kalau misalnya contohnya misalnya mata air. Mata air itu kan sumber mata air. Nah, sumber mata air itu di mana? Di dasar misalnya di dasar tanah seperti itu. Nah, itu kan berbeda gitu. Kita tidak menyebutkan dasar mata air tapi sumber mata air, karena memang sumber ini merupakan paling ujung gitu, referensi paling ujung yang memang dengan sifatnya global ini bisa meluas gitu, bisa mengalir ke berbagai sisi sehingga melahirkan suatu hukum-hukum atau berkaitan dengan suatu ajaran-ajaran atau pemahaman-pemahaman yang lain seperti itu. Nah, sumber hukum di dalam Islam adalah Al-Quran dan sunnah yang soheh. Jadi kalau kita bicara sunnah itu kan kadang ada sunnah yang soheh, sunnah yang hasan, sunnah yang doif. Nah, tapi di sini fokusnya adalah sunnah yang soheh yang memang sudah disepakati oleh para ulama, merupakan memang itu adalah penyampaian Nabi, atau itu adalah perbuatan Nabi, atau adalah persetujuan Nabi gitu, baik itu diam atau baik itu dengan anggukan. Karena Nabi itu kan sunnah itu kan bukan hanya sekedar perkataan Nabi, tapi perbuatan Nabi juga termasuk sunnah, persetujuan Nabi juga bagian dari sunnah, seperti itu. Jadi kalau misalnya bicara sumber itu kita cukup dua gitu. Nah, kalau dasar-dasar hukum Islam, itu ada banyak gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita belajar usul fikih itu dasar-dasar hukum Islam itu kayak ijtihad ulama itu termasuk dari bagian dasar-dasar hukum Islam. Ijtihad itu adalah suatu kesungguhan para ulama untuk mencari suatu hukum yang memang terjadi di dalam wilayah manusia gitu, oleh masyarakat. Misalnya katakanlah sekarang ini kan problematikanya misalnya adalah ini ya, maksudnya saya gambaran contoh aja gitu, fatwa hukum mengenai rokok seperti itu. Nah, itu kan ada ijtihad ulama pada masa sekarang ini untuk memutuskan apakah rokok ini boleh atau rokok ini haram atau ini rokok itu makruh seperti itu. Jadi suatu kesungguhan para ulama dalam merumuskan fatwa yang berkaitan tentang hukum-hukum yang memang belum secara terperinci dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Seperti itu ya. Kemudian ada juga kias, penganalogian atau istilahnya penyamaan gitulah, penyamaan suatu hukum dengan hukum yang lain. Contoh misalnya kan kalau ini gini aja, Homer itu kan dari Arab ya, Homer itu sejenis kayak misalnya arak atau apa gitu kan. Nah, cuma apakah arak ini kan haram. Nah, apakah bir yang buatan atau wine buatan orang luar negeri, orang ini apa? Orang Eropa gitu misalnya, apakah itu juga haram atau enggak? Nah, misalnya kita kiaskan gitu kan, para ulama mengkiaskan itu, oh haram, karena Homer itu yang diharamkan itu bukan buah anggurnya, misalnya anggur fermentasi anggurnya, tapi adalah unsur pemabukannya. Nah, makanya
wine itu juga begitu haram karena misalnya berbeda jenis, berbeda racikan ataupun apa itu, tapi sama-sama mabukkan maka haram. Begitu juga dengan narkoba. Narkoba itu kan kiasnya dari khamr seperti itu. Dasar-dasar hukum Islam. Jadi kita bisa membedakan ya bahwasanya dasar hukum Islam tuh yang mana, sumber hukum Islam itu yang mana. Nah, dasar-dasar hukum Islam ini tetap harus ada yang berkaitan dengan hukum sumber tersebut gitu ya, sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah gitu. Misalnya kalau rokok itu apa? Apakah itu dalam Al-Qur'an itu yang menzolimi diri sendiri atau bagaimana? Nah, itu tentunya para ulama yang lebih memahami berkaitan dengan itu. Kita di sini masih stepnya itu adalah cukup tahu gitu kan berkaitan dengan oh beda antara sumber dengan dasar. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara tujuan hukum Islam ya teman-teman ya, kalau misalnya kita bicara tujuan hukum Islam itu kan tentunya dalam suatu aturan itu tidak ada yang namanya tidak mempunyai tujuan gitu, asal-asal aja gitu. Kayak misalnya kita buat sebuah aturan di kelas atau buat aturan di Zoom kita ini kumpul virtual ini kan tidak mungkin tanpa alasan. Nah, begitu juga dengan hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum Islam ini tentu pasti ada suatu tujuan. Ada suatu capaian yang ingin dicapai seperti itu. Nah, yaitu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama itu hifzuddin, yaitu memelihara agama. Dengan hukum-hukum Islam ini, maka paling utama itu adalah kita bisa melindungi agama kita karena kita meyakini bahwasanya agama ini adalah agama yang benar, agama yang sempurna. Tentunya dalam penerapan hukum Islam itu tentunya terdapat di dalam hifzuddin untuk melindungi agama kita seperti itu. Nah, yang kedua adalah hifzun nafs, pemeliharaan jiwa, ya kan? Kalau misalnya contoh pemeliharaan jiwa ini kayak mana misalnya teman-teman? Kita disuruh untuk memakan makanan yang baik, yang toib ya kan, dan juga halal. Nah, pasti yang tidak halal itu kan ada mengandung unsur-unsur yang istilahnya merusak tubuh kita, katakanlah khamar, ya kan? Akhirnya setelah zaman sekarang diteliti malah merusak lambung ataupun malah bisa menjadi kanker hati dan lain-lain seperti itu, liver kan ya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya gitu. Saya di sini contohkannya itu yang istilahnya yang familiar aja bagi kita semua agar bisa teman-teman memahami gitu. Hifzun nafs, memelihara jiwa kan biar kita tidak, kalau misalnya oplosan kan orang banyak beritanya mati konyol gitu kan. Nah, itu tidak, makanya pelindungan jiwanya itu dibutuhkannya itu ya dengan hukum Islam. Hukum Islam mengatakan laranglah kita minum khamr, maka jiwa kita akan selamat gitu. Kecuali memang akan selamat, akan istilahnya kesehatan kita akan terjamin gitu. Termasuk juga dengan jiwa, misalnya jiwa spiritual secara rohaninya gitu kan. Ini kan secara jasmani, secara rohaninya kan kalau di Jepang itu stres itu langsung bunuh diri. Itu kan ada penelitiannya mengatakan bahwasanya tingkat bunuh diri di Jepang atau di Korea itu lebih tinggi gitu dibanding di Indonesia yang memang adatnya adalah adat Keislaman. Pemeliharaan akal, hifzul akal, ya kan? Banyak ya ayat-ayat atau hukum-hukum Islam yang berkaitan tentang untuk bisa belajar, harus bisa istilahnya kita menuntut ilmu itu ya itulah dari lahir hingga sampai buayan sampai akhir hayat. Nah, itu juga bagian dari pemeliharaan akal gitu. Jangan sampai ini kan agama Islam itu adalah agama yang berpendidikan gitu, agama yang memang mengedepankan akal pikiran. Tidak ada suatu logika yang bertentangan dengan Islam. Apalagi kalau misalnya teman-teman pengen lebih jelasnya ya silakan teman-teman nonton video Zakir Naik, Dr. Zakir Naik. Itu logikanya luar biasa. Dia selalu menjamin bahwasanya sains itu tidak akan bertentangan dengan Islam dan bahkan sudah hampir 80% sains yang terbukti memang itu sumbernya dari Islam seperti itu. Lalu pemeliharaan keturunan. Nah, ini buat kita ya bagi anak muda ini tentunya hukum Islam itu kan ada hukum nikah. Nah, itu juga bagian dari untuk pemeliharaan keturunan. Kita yang masih mahasiswa kita belajar dulu gitu. Nah, nanti ada saatnya kita dikatakan sudah layak untuk bisa pemeliharaan keturunan tersebut gitu. Nah, bagian dari hukum Islam kan juga istilahnya hukum nikah, terus juga hukum haris. Itu kan untuk bagaimana kita memelihara keturunan dan bahkan di surat An-Nisa ayat 9 kan kita tidak boleh meninggalkan keturunan yang lemah gitu kan. Nah, itu juga bisa bagian dari sebuah organisasi. Makanya dalam sebuah organisasi itu adanya perkaderan. Nah, itu istilahnya runtutan dari di dalam Quran surat An-Nisa atau implementasi kita dalam penerapan di surat An-Nisa ayat 9 tersebut.
Kemudian yang terakhir pemeliharaan harta dan kehormatan. Nah, makanya kadang kalau misalnya ada pertanyaan kan waktu itu kan viral gitu kan. Ada seorang santri dibegal tapi dia membunuh begalnya tersebut gitu. Nah, santrinya itu malah yang dipenjara. Nah, itu kan sebenarnya santri itu kan penerapan hukum pemeliharaan harta dan kehormatan gitu. Dia melindungi hartanya cuma karena memang mungkin di dalam proses pengambilannya itu butuh istilahnya ya untuk melakukan pembunuhan atau bagaimana itu akhirnya dia melindungi gitu sambil ya mungkin tidak sengaja atau bagaimana itu akhirnya malah begal itu terbunuh gitu. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya sependek pengetahuan saya dalam fikih ini, dalam misalnya dalam ajaran hukum Islam ini, tentunya itu tidak dilarang gitu karena itu adalah bagian dari pemeliharaan harta dan kehormatan kita selaku umat Islam. Nah, keempat, ini kan bagian keempat ya, kita belajar asas-asas hukum Islam juga gitu. Nah, di dalam asas-asas hukum Islam itu ada banyak ya. Salah satunya itu meniadakan kesempitan. Bahwasanya dikatakan dalam Quran surat Al-Hajj ya ayat 78, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan dia tidaklah menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Jadi agama itu kan dikatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah dilakukan tapi jangan mempermudah gitu. Jangan istilahnya agama ini bisa dijalani itu karena Islam itu kan ada agama yang kafah, agama yang sempurna dari A sampai Z pun dijelaskan, diterangkan. Termasuk kan tadi kan fikih ibadah juga dijelaskan, tapi fikih secara keduniawian pun juga dijelaskan gitu. Nah, itu mudah kita jalanin kalau misalnya memang kita niat gitu, kita ikhlas. Tapi jangan sampai malah dengan kemudahan ini malah kita mempermudah istilahnya ya udahlah karena mudah kita ngakalin gitu. Nah, tidak baik gitu. Cuma memang kalau misalnya kita rutinkan atau kita jalanin itu mudah gitu. Kayak contoh misalnya puasa. Puasa itu kan kita kuat aja nggak sahur sebenarnya kan. Puasa sunnah Senin Kamis kan misalnya banyak itu mahasiswa FEB puasa sunnah Senin Kamis itu sebenarnya banyak yang nggak sahur gitu karena ya wajar mungkin capean kan habis pulang malam gitu kan sholat subuh, bangunnya subuh azan. Nah, tapi dia kuat aja menjalani aktivitas di kampus dan hingga buka bersama di kampus. Nah, itu mudah kan sebenarnya kita jalin karena memang rasional gitu. Maksudnya Islam itu mengajarkannya itu memang sesuai dengan kemampuan manusianya itu sendiri gitu. Karena memang Allah lah yang menciptakan kita gitu. Jadi tahu batasan kita mana, kekuatan kita apa. Nah, sehingga Islam itu sebenarnya agama yang mudah kalau misalnya kita menerapkan, kalau misalnya kita tidak terlalu memfokuskan diri terhadap nafsu kita seperti itu. Kemudian berangsur-angsur dalam penetapan hukum. Nah, ini yang familiar itu. Berangsur-angsur dalam menetapkan hukum itu asas-asas hukum Islam tuh demikian gitu. Jadi kalau misalnya orang hijrah itu yang paling pentingnya itu bukan perubahan drastisnya, tapi konsistennya itu. Makanya berangsur-angsur, perlahan-lahan, bertahap, step by step gitu kan. Ini yang dicontohkan oleh Allah melalui Rasulnya yang diturun seperti sebuah hukum Islam yang lagi-lagi bahas Khomer yang misalnya. Nah, di zaman dulu itu kan Khomer ini kan istilahnya jahiliyah, kan Rasul tuh diturunkan pada masa jahiliyah. Nah, masa jahiliyah ini kan Khomer ini merebak luas lah ya. Nah, para sahabat hijrah gitu masuk Islam. Cuma memang ada sebagian sahabat itu masih belum bisa menghilangkan. Maka Allah pun menurunkan dalilnya itu hanya mengatakannya Khomer ini banyak mudorotnya dibanding manfaatnya. Walaupun memang ada tapi lebih banyak mudorotnya, maka tinggalkanlah gitu. Tapi belum ada perintah. Lalu selanjutnya masih di step selanjutnya udah naik level gitu kan. Nah, Allah melarang umat Islam minum khamr sebelum melaksanakan sholat gitu. Nah, naik lagi stepnya, levelnya. Maka sudah diputuskan bahwasanya khamr itu haram sehingga harus kita tinggalkan bersama dengan judi, memakan daging babi, darah dan lain-lain seperti itu. Di dalam Quran surat Al-Maidah. Jadinya step by step berangsur-angsur. Begitu juga dengan kita sebagai manusia kan, itu ada tahapannya kalau misalnya memang kita sedang proses hijrah atau bagaimana itu perlahan-lahan. Nah, yang terakhir ya teman-teman ya. Yang terakhir itu adalah kaidah fikih dan kaidah usuliyah.
Kaidah fikih adalah kaidah atau teori yang dirumuskan oleh ulama fikih yang bersumber dari syariat dengan didasarkan pada asas dan tujuan pensyariatan. Nah, dengan kaidah ini merupakan suatu teori perumusan dalam fikih gitu kan, yang mana dalam teori fikihnya itu tersebut atau kaidah fikih ini adalah penetapan-penetapan agar suatu hukum atau suatu syariat ini bisa dikatakan hukum tersebut gitu. Nah, karena di dalam fikih ini kan kita mencari suatu kemaslahatan gitu kan, atau mencari suatu kemaslahatan bagi kehidupan kita, karena tidak ada hukum atau tidak ada syariat yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini untuk sebagai keburukan untuk kita sebagai ciptaannya gitu. Karena kalau kita analogikan kan, misalnya ada seorang manusia membuat robot itu kan, tentunya dia membuat aturannya itu aturan-aturan teknis terkait robotnya itu sesuai dengan kemampuan suatu robot tersebut gitu. Karena biar robot itu bisa berjalan dengan maksimal, bisa bekerja dengan efisien gitu. Begitu juga dengan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, tentunya aturan hukum syariatnya itu juga berkaitan dengan membawa kemaslahatan untuk kita semua. Kemudian kalau misalnya kita bahas kaidah usuliyah itu kan adalah suatu kaidah perantara gitu. Tentunya dalam suatu perantara itu apabila dikatakan kaidah apabila dikaitkan dengan suatu hukum itu baik, tentu perantaranya itu baik gitu. Sebagai contoh kan kaidah fikihnya itu kan adalah membawa kemaslahatan. Tentunya di dalam kaidah usuliyahnya itu pun perintah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kewajiban untuk kita jalanin. Perintah yang baik berarti kewajiban yang baik, dan perintah yang buruk adalah kewajiban untuk meninggalkan itu perbuatan. Sebagai contoh, misalnya perintah yang baik itu adalah perintah laksanakan puasa, tentunya kita wajib menjalankan puasa, dan kebaikannya apa yang bisa kita bawa adalah kesehatan. Kalau misalnya secara kita bicara kemanusiaannya gitu. Kalau secara pahala tentu lebih besar gitu kan. Kemudian kalau yang buruk, kita tidak boleh meminum khamar. Kebaikannya apa? Yaitu menjaga tubuh kita dari hal-hal yang mudarat, sifatnya merusak liver gitu kan, atau merusak lambung. Nah, seperti itu. Jadi kaidah usuliyahnya itu adalah kaidah perantara untuk membawa suatu hukum fikihnya itu dikatakan selaras gitu. Kalau misalnya kita contoh di sini, misalnya kayak contohnya itu adalah ini kaidah fikihnya, keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan. Seperti dalam hadisnya, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Nah, kaidah yang muncul kemudian di antara lain yaitu barang siapa yang ragu-ragu apakah ia sudah mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap belum mengerjakannya gitu. Karena suatu keraguan-raguan kan merupakan hal yang sifatnya manusiawi gitu, lupa gitu. Maka kalau misalnya sudah ragu itu berarti tandanya kita sudah lupa, makanya dikatakan belum mengerjakan. Nah, itu kan jadi kaidah fikihnya adalah keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan, maka kaidah usuliyahnya itu barang siapa yang ragu-ragu apabila ia sudah mengerjakan tetapi ternyata dia ragu-ragu, maka itu dianggap sama saja seperti belum mengerjakan. Nah, itu berarti kan selaras dengan fikihnya tersebut, sehingga membawa kita kepada kemaslahatan bahwasanya kalau misalnya di prakteknya contohnya ini adalah kita dalam penerapannya itu harus dengan penuh keyakinan dalam artian khusyuk juga. Kalau misalnya kita tidak khusyuk, misalnya dalam sholat kan kadang kita lupa gitu rakaat ketiga atau keempat gitu kan, sehingga kita pun dianggap jadinya yang ragu-ragu tersebutlah yang kita jalanin lagi gitu. Misalnya oh kita udah 3 nih kayaknya, ya udah berarti kita ketiga bukan keempat, walaupun sebenarnya ternyata dalam kenyataannya misalnya udah 4 rakaat. Nah, maka dari itu kan kita di sini harus juga mengetahui gitu kan kaidah-kaidah fikih itu bagaimana, kaidah-kaidah usuliyah itu bagaimana, biar nanti dalam pengambilan fikihnya gitu, dalam pembelajaran fikihnya itu kita juga tepat gitu.
kita jadi bisa memahami seluk-beluknya, bisa memahami bukan hanya sekedar tahu tapi paham. Makanya kembali ke dasar sebuah pengertian fikih itu adalah al-fahmu, pemahaman. Ya mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Untuk teman-teman para peserta pesantren virtual mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau misalnya pun ada yang kurang atau lebihnya, teman-teman bisa tanyakan lagi ke para instrukturnya. Dan tentunya kita harus banyak belajar, tidak hanya dari referensi dari saya saja, tapi dari referensi-referensi lain yang tentunya lebih berkompeten. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah dengan kesempatan ini, maka kita bisa istilahnya saling belajar mengajar. Saya juga belajar lagi, teman-teman juga bisa lebih belajar lagi. Di sini sifatnya adalah sharing, maka dari itu tentunya ambil kesempatan Mas ini karena teman-teman sudah difasilitasin oleh fakultas dengan kegiatan yang bermanfaat ini yaitu pesantren virtual, maka maksimalkanlah. Nanti teman-teman bisa bergantian dengan kita para instruktur, teman-teman tahun depan malah menjadi instruktur dan bisa berbagi gitu. Karena salah satu yang paling bermanfaat bagi manusia adalah yang bisa berbagi suatu kebaikan, bisa berbagi suatu ilmu, sehingga bahkan ilmu ini pun kalau misalnya teman-teman menerapkan apa yang bisa saya sampaikan dan bisa memahami, itu tentunya bisa menjadi pahala jariah gitu bagi kita semua. Jadi itu salah satu bermanfaatnya teman-teman untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.